Pemirsa, tim kuasa hukum tersangka Lutfi Hasan Ishak Muhammad Asegaf menyambangi gedung KPK untuk mendampingi pemeriksaan dari Lutfi Hasan Ishak. Ya, Muhammad Asegaf menuding KPK telah tebang pilih dalam melakukan penangkapan tersangka. Kita sudah terhubung dengan Bayu Prayudanto yang saat ini sedang berada di KPK. Ya, Bayu, ada informasi terbaru apa dari sana? Ya Gilang, hingga saat ini memang pemeriksaan terhadap tersangka kasus suap terkait dengan kebijakan impor daging sapi yang ditetapkan terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak hingga saat ini masih berlangsung. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemeriksaan hingga saat ini memang masih terus berlangsung dan sudah ada pendampingan dari kuasa hukum Lutfi Hasan Ishak, yakni Muhammad Asegaf. Dan informasi yang kami terima bahkan usai menjalani pemeriksaan nanti Lutfi Hasan Ishak akan langsung dilakukan penahanan, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi Lutfi Hasan Ishak akan ditahan di mana. Berdasarkan penahanan yang dilakukan terhadap 3 tersangka lainnya, memang penahanan dilakukan di 3 rutan yang berbeda, yakni rutan Cipinang, Salemba, dan rutan KPK. Dan tadi memang kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak, yakni Muhammad Asegaf, menyambangi gedung KPK mengaku untuk mendampingi terkait pemeriksaan terhadap Lutfi Hasan Ishak. Dan dia mengaku keberatan terkait kliennya yang ditangkap oleh KPK tadi malam. Menurut Muhammad Asegaf, semestinya penangkapan tidak terjadi karena dinilai tebang pilih. Hal ini dibandingkan dengan tersangka-tersangka kasus lainnya yang justru tidak langsung ditangkap dan justru saat ini masih belum dilakukan penahanan. Dan berikut pernyataan dari Muhammad Asegaf. Malam itu diambil dan nggak boleh pulang sampai pagi ini. Di pertanyaan masyarakat, kenapa yang sudah terlebih dahulu menteri, ya, Anda sudah tahu siapa orang-orangnya itu, sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal, tapi sampai sekarang belum dilakukan penahanan. Saya tidak bermaksud mendorong untuk ditahan ya, karena tidak etis. Tapi saya wajar bertanya kenapa terhadap anggota DPR, ketua partai, orangnya orang cukup terhormat. Kenapa tidak dipanggil aja besok, dipanggil, diperiksa, kalau memang ada alasan untuk ditahan, nggak boleh pulang. Itu lebih sopan, lebih menghargai harga diri seorang pemimpin gitu, ketua ya. Ini digerebek, diambil, nggak boleh pulang. Menyalahi prosedur nggak boleh? Kalau prosedur sih tidak, tapi aneh. Biasanya KPK selalu kalau menangkap dan dibawa itu selalu peristiwa tertangkap tangan, ya. Tertangkap nyerahin duit, langsung tangkap, langsung. Ini kan tidak. Ini sesuai hukum acara tidak? Hukum acara? Saya katakan itu boleh, tetapi pertanyaannya adalah kenapa KPK memperlakukan berbeda-beda. Sementara itu terkait dengan penyidikan kasus lain, hari ini KPK memanggil 3 tersangka dari 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait dengan kasus suap revisi Perda nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran venue menembak PON. Hari ini KPK memanggil 3 tersangka yang merupakan anggota DPR, diantaranya berinisial TM, ZM, dan MRZ. Saat tiba di KPK, ketiganya tadi enggan berkomentar terkait seputar pemeriksaannya hari ini. Namun memang pemeriksaan terhadap 3 tersangka tersebut merupakan untuk melengkapi berkas perkara dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan KPK. Sebagaimana diketahui, pada Jumat pekan lalu KPK telah memanggil Gubernur Riau Rusli Zainal untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan revisi Perda nomor 6 tahun 2010. Namun Gubernur Riau Rusli Zainal membantah jika ia memerintahkan memberikan suap terhadap sejumlah anggota DPR melalui Kepala Dispora Riau, yakni Lukman Abbas, untuk memberikan uang senilai 1,8 miliar rupiah sebagai uang terima kasih dari pembahasan revisi Perda nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran venue menembak PON di Riau. Untuk sementara demikian, Gilang kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.